antara cinta dan logika. Inilah TKW Hong Kong yang dikasih emas 75 kg oleh pacarnya hingga bikin heboh dunia. Simak video sampai tuntas. Di tengah gemuruh wilayah dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbanyak, Hong Kong tampil sebagai pusatnya. Di antara mereka, Provinsi Jawa Timur di Indonesia diakui sebagai penyumbang terbesar pekerja migran yang ada di Hong Kong. Seorang TKW yang bernama Boyaki Miskun berasal dari desa Singkil, Ponorogo, Jawa Timur, menemukan dirinya dalam gelombang migrasi ini, mencari kehidupan yang lebih baik sebagai pekerja migran di Hong Kong. Keputusannya untuk menjadi TKW dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang sulit di kampung halamannya, dengan harapan bisa meningkatkan kehidupannya dan mendukung keluarganya di desa. Pada Juli 2007, Boyati memulai perjalanannya ke Hong Kong, mengambil peran sebagai pekerja migran Indonesia, menjadi asisten rumah tangga di wilayah Ngau Tauko. Setelah sekitar 3 tahun bekerja keras di Hong Kong, takdir berubah pada tahun 2011 ketika Boyati bertemu dengan David Mark, seorang tentara Amerika, melalui dunia maya Facebook. Hubungan mereka dalam ranah maya semakin intens, dengan komunikasi harian melalui Facebook, email, dan panggilan telepon, meskipun mereka tidak pernah bertemu langsung. Pada akhir 2014, setelah 3 tahun menjalani hubungan jarak jauh, David Mark berbagi kabar gembira dengan Boyati. Dia mengumumkan pensiun dari militer Amerika dan berencana untuk tinggal di Indonesia. Overjoyed dengan kabar tersebut, Boyati membayangkan kehidupan bahagia bersama David di Indonesia, terbebas dari beban finansial. Namun, kegembiraan itu segera berubah menjadi mimpi buruk. David Mark mengungkapkan rencananya untuk menginvestasikan tabungannya dalam pembelian 75 kg emas batangan dari Ghana, Afrika, sebagai bukti cinta mereka. Sertifikat kepemilikan emas itu akan dibuat atas nama Boyati, dan emas tersebut akan dikirim langsung ke alamatnya di Indonesia. Dengan penuh antusias menanti kedatangannya 75 kg emas, kegembiraan Boyati hancur ketika dia menerima email dari seseorang bernama Kapten Samuel Friday yang merupakan penanggung jawab pengiriman emas. Dia mengklaim bahwa pengiriman emas ke Indonesia dikenai biaya masuk dan Boyati harus membayar biaya tersebut. Boyati segera mengirim sejumlah uang kepada seorang bernama Oke Nelson Oho Fasa. Namun, Kapten Samuel terus menekan dan mengklaim bahwa dana yang diterima tidak mencukupi untuk menutupi biaya masuk tersebut. Takut kehilangan emas yang dijanjikan, Boyati terus mengirim uang hingga jumlahnya mencapai 8 juta rupiah. Sayangnya, pada Maret 2015, Kapten Samuel menyampaikan berita menghancurkan melalui email bahwa Boyati gagal mengirim jumlah uang yang dibutuhkan untuk pembayaran biaya masuk emas ke Indonesia. Akibatnya, emas dikirim kembali ke Ghana dengan kemungkinan dikirim ulang ke alamat Boyati di Hong Kong. Sebuah plot baru terbuka ketika Kapten Samuel bersikeras agar Boyati membayar sekitar 30 juta rupiah kepada seorang diplomat Inggris bernama Chris Paul yang akan membantu memfasilitasi masuknya emas ke Hong Kong. Dalam kepanikan dan putus asa, Boyati merasa bingung tentang bagaimana cara memperoleh jumlah uang yang signifikan tersebut. Di saat desakan makin meningkat, Boyati mengirim uang yang dimilikinya, bahkan meminjam dari teman-temannya. Namun pada akhirnya Boyati menyadari bahwa dia menjadi korban penipuan. Kapten Samuel Friday dan David Mark ternyata adalah penipu yang menjeratnya dengan iming-iming emas 75 kg. Boyati yang sudah terjerat hutang merasa tidak memiliki pilihan lain dan mengalami beban psikis yang sangat berat. Pada tanggal 21 Juli 2015, Boyati ditemukan tewas mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan dirinya di apartemen majikannya di Ngau Tauko, Hong Kong. Polisi memberitahu KJRI Hong Kong tentang kematian Boyati yang sangat menyedihkan itu. Berdasarkan informasi dari teman-teman Boyati, dia telah berjuang dengan beban psikis yang sangat berat akibat masalah keuangan. Kasus Boyati Miskun mencuat dan menarik perhatian media. Pada Mei 2015, sekitar sebulan sebelum kematiannya, Boyati telah mengunjungi KJRI Hong Kong 2 kali pada hari Minggu
untuk berkonsultasi mengenai pengiriman uang 75 kg. Dia membawa surat dan dokumen lain yang dikirim oleh pria asal Ghana melalui email dengan maksud meyakinkan KJRI akan keaslian pengiriman emas tersebut. Menurut KJRI, Boyati mengaku telah mengirimkan uang sekitar 100 juta rupiah kepada pria Ghana tersebut. Ini yang membuatnya terjerat hutang dan meminjam uang dari teman-temannya untuk menutupi biaya masuk emas tersebut. Selama kunjungannya yang kedua ke KJRI, Boyati tidak datang sendiri, melainkan ditemani oleh beberapa temannya yang ternyata juga terjerat untuk berbagi dalam emas 75 kg tersebut. KJRI kemudian menjelaskan bahwa seluruh episode ini adalah tipu daya belaka, skema yang dirancang secara cermat untuk mempolitisasi Boyati dan yang lain secara finansial. Dijelaskan bahwa tidak mungkin seseorang mengirimkan sejumlah besar emas kepada individu yang hanya dikenalnya melalui interaksi media sosial. Meskipun KJRI menyajikan bukti yang mengungkap skema penipuan, Boyati dengan tegas membantah bahwa David Mark adalah penipu dan bersikeras bahwa emas tersebut adalah nyata. Dalam upaya untuk menyelidiki lebih lanjut dan memberikan dukungan, KJRI Hong Kong mengunjungi tempat tinggal di mana Boyati bekerja. Informasi dikutip dari berbagai sumber. Berbagai modus penipuan melalui media sosial sering kali terjadi. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, jangan sekali-kali percaya kepada orang yang Anda kenal melalui media sosial. Apalagi diminta transfer sejumlah uang. Mudah-mudahan bermanfaat.